Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi ya. Saya berikan satu contoh mencari himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau yang tadi pertidaksamaannya memuat satu nilai mutlak saja, nah yang ini dua. Bagaimana? Saya berikan contoh seperti ini. Caranya sama, artinya kita akan memakai dua cara, definisi maupun sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jadi biar kalian bisa lebih paham dan bisa membandingkan nanti ya. Oke, kalau mutlaknya ada dua, jelas ini nanti akan lebih panjang sedikit ya. Bagaimana caranya? Tetap kita jabarkan dulu definisinya. Kita pakai cara definisi terlebih dahulu. Untuk yang 8 min 5x 8 min 5x kita jabarkan menjadi 2. Untuk yang positif artinya yang lebih dari 0 dulu ya, dan yang kedua ini untuk yang kurang dari 0, ini yang positif, ini yang negatif. Kalau yang positif maka 8 min 5x nya tidak berubah, tetap 8 min 5x yang negatif dikalikan dengan negatif ya, min 8 plus 5x. Bisa dipahami ya, syaratnya disederhanakan, diubah menjadi x, berarti min 5x lebih dari min 8. Ingat, karena ini negatif maka tandanya dibalik, jadi x kurang dari sama dengan 8/5. Jadi ini ya. Oke, yang ini juga sama, berubah tandanya karena negatif, 8/5 ini. Oke, nah syarat yang kedua, definisi yang kedua, x plus 2 yang positif dulu ya, x plus 2 lebih besar 0, yang negatif syaratnya x plus 2 kurang dari 0, ini yang positif, ini yang negatif. Tetap yang positif x plus 2, yang negatif tinggal dikalikan dengan min, jadi min x min 2, seperti ini. Ini syaratnya disederhanakan jadi x. Nah, karena ini tidak, koefisien dari x nya adalah 1, artinya positif, maka tandanya tidak berubah, 2-nya dipindah jadi min 2, yang ini x kurang dari min 2, jadi ini ya. Oke, nah sekarang kita lihat, karena syaratnya ini terdiri dari 4, 1, 2, 3, 4, maka kita bisa menyederhanakan syarat ini ya. Kita sederhanakan. Caranya gimana? Caranya, coba, ini terdiri dari dua bilangan ya, 8/5, 8/5, ini min 2, ini min 2, 8/5 dengan min 2 ya. Kita sederhanakan gimana caranya biar nggak jadi 4 seperti ini. Bisa kita pakai garis bilangan, yang sebelah kiri yang mana, tentunya yang negatif ya, jadi ini min 2, yang ini 8/5. Bisa dipahami ya. Nah seperti ini akan membentuk menjadi 3 daerah, sama seperti yang tadi ya. Ini daerah yang pertama sebelah kanan dari 8/5, daerah yang kedua tengah-tengahnya antara min 2 dan 8/5, daerah yang ketiga sebelah kirinya min 2. Sehingga dari sini bisa kita tuliskan per daerah ya. Ini misalkan yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, daerah yang pertama ini syaratnya sebelah kirinya min 2, berarti x kurang dari min 2. Yang tengah antara min 2 dan 8/5, berarti x nya ada di tengah-tengah. X sebelah kanannya min 2 berarti lebih besar, x lebih besar. Ingat ya, kalau kita lihat yang atas dengan yang bawah ini sama-sama tandanya kurang dari, tapi kita melihatnya acuannya adalah x nya ya. Di sini x nya di sebelah kiri, bacanya gini, x kurang dari min 2. Kalau x nya ini saya taruh di sebelah kanannya, bacanya dari kanan, x lebih dari min 2, seperti ini ya. Jadi tergantung dari letak x nya. X di sini sebelah kirinya 8/5, maka dia lebih kecil dari 8/5 x nya. X lebih kecil dari 8/5. Kita lihat, kalau lebih kecil 8/5 nya ini ada sama dengannya, dikasih tanda sama dengan. Kalau x lebih dari min 2, ini ya, x lebih dari min 2 ada sama dengannya, kasih tanda sama dengan ya, jangan lupa. Daerah yang ketiga, nah ini ya, x di sebelah kanannya 8/5, kalau di sebelah kanannya berarti lebih besar, berarti x
lebih besar 8/5. X lebih besar 8/5, ada tanda sama dengannya enggak ada ya. Oke, berarti dibiarkan seperti ini. Sehingga dari sini kita sudah meringkas dari 4 syarat ini menjadi hanya 3 syarat saja. Sehingga nanti kita ngitungnya cuma 3 ya. Enggak perlu 4 kali, tapi 3 kali sudah cukup. Oke, yang pertama. Yang pertama untuk yang X kurang dari min 2 dulu ya. X kurang dari min 2, kita tuliskan soalnya 8-5x kurang dari x plus 2 seperti ini. Nah, 8-5x di sini yang kita pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Kita lihat, kita kan ngerjakan untuk syarat x kurang dari min 2. Kira-kira yang memenuhi untuk x kurang dari min 2 yang kurang dari 8/5 apa yang lebih dari 8/5? Tentunya yang kurang dari ya. Berarti kita pakai yang ini. Yang syarat ini berarti nilai mutlaknya yang mana? Nah, yang atas 8-5x. Nah, 8-5x. Jadi di sini harus kita tentukan dulu. Kita pakai yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ini juga sama nanti. Yang kita pakai itu yang atas atau yang bawah, gitu ya. Kurang dari x plus 2. Ingat yang kita pakai yang mana? Syaratnya kurang dari min 2. Berarti yang mana? Ini lebih dari, ini kurang dari. Berarti yang kita pakai yang bawah. Maka yang kita pakai adalah min x min 2. Min x min 2 seperti ini ya. Sekarang tinggal kita operasikan saja. X nya kita pindah ke ruas kiri semua. Min x dipindah ke sini jadi plus x. Min x plus x kurang dari min 2, 8 nya dipindah ke kanan jadi min 10. Min 8 ya. Min 5x ditambah x hasilnya min 4x kurang dari min 10. Ingat min 4 nya kalau dipindah karena dia negatif maka tandanya menjadi dibalik, jadi x lebih dari 10/4. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Oke ya, x lebih dari 10/4. Nah sekarang apakah ini jawabannya? Belum selesai ya. Seperti yang saya bilang di awal, jika pertidaksamaan maka harus kita masukkan ke garis bilangan terlebih dahulu. Kita masukkan, yang kita masukkan yang mana angkanya? Hasil akhir yang kita peroleh dengan syaratnya. Min 2 dengan 10/4. Karena negatif berarti dia letaknya di sebelah kiri ya. Min 2, 10/4-nya di sini. Kurang dari min 2 berarti sebelah kirinya. Ini ya. Lebih dari 10/4 sebelah kanannya. Atau tidak, saya beli garis dulu. Nah, apakah ada irisannya di sini? Kita lihat. Karena kita lihat ini yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan, tidak bertemu dimanapun ya, artinya tidak ada persimpangan jalan. Terjadi persimpangan jalan yang 10/4 ke kanan, yang min 2 ke kiri, maka di syarat x min 2 ini tidak ada jawaban yang memenuhi karena tidak ada irisannya. Sehingga bisa saya tuliskan ini tidak memenuhi. Bisa dipahami ya? Oke, jadi yang pertama ini tidak memenuhi jawabannya. Tidak ada jawaban ini. Lanjut ke daerah yang kedua. Daerah yang kedua syaratnya terletak di antara min 2 kurang dari x kurang dari 8/5. Oke, kita tuliskan soalnya dulu. 8-5x kurang dari x plus 2 ya. 8-5x yang ini kita pakai yang mana? Kita lihat x kurang dari 8/5, berarti yang kita pakai adalah yang atas. Kalau ini kan lebih dari, berarti yang kita pakai 8-5x. Kita lihat syaratnya, harus dilihat syaratnya ya. Ini syaratnya. X plus 2. Ini ya, x plus 2. Karena di sini x lebih dari min 2. Ini x lebih dari min 2. Yang di sini x kurang dari, yang kita pakai yang atas, berarti yang kita pakai adalah x plus 2. Nah, seperti ini. Sekarang kita tinggal operasikan saja. Min 5x, x-nya kita pindah ke sebelah kiri. Min x kurang dari 2, 8-nya dipindah ke kanan jadi negatif 8. Min 5x dikurangi x, min 6x kurang dari 2 kurangi 8, min 6. Jadi x-nya, ingat ya, karena ini negatif 6, jika dipindah ke ruas kanan maka tandanya berubah. Karena ini negatif, jadi lebih dari min 6 dibagi min 6 hasilnya adalah 1. Seperti ini ya. Apakah selesai sampai sini? Belum selesai. Kita masukkan ke garis bilangannya.
seperti ini. Min 2 sampai 8/5, yang ini 1. Berarti urutannya gimana ini? Yang paling kecil terletak di sebelah kiri, tentunya min 2 karena dia negatif. Min 2. Terus 8/5 itu berapa? 8 dibagi 5, 1, sekian. Yang ini 1, berarti lebih gede 8/5 ya. Jadi di sini 1, yang di sini 8/5. Bu, bagaimana Bu letak nulisnya? Nggak apa-apa, terserah. Pokoknya yang jelas kalian nggak boleh keliru urutan yang kecil yang mana, yang besar yang mana gitu ya. Oke, yang pertama tadi syaratnya kan antara min 2 sampai 8/5. Min 2 sampai 8/5. Nah, ini kita tuliskan garisnya. Yang ini kita temukan jawabannya X lebih dari 1. X lebih dari 1 berarti ke kanan ya. Nah, sekarang kita lihat apakah ada irisannya. Kita lihat ternyata ada irisannya. Yang mana ya? Yang dilalui oleh kedua garis. Berarti yang mana? Antara 1 sampai 8/5 ini ya. Ini ada 2, yang lain kan nggak ada, cuma satu-satu aja. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya. Jadi setelah kita gabung antara syarat dan hasil yang kita temukan, maka ketemu jawabannya adalah mulai dari 1 sampai 8/5. Berarti bisa kita tuliskan X-nya berada di tengah-tengah ya. Di sini dia sebelah kanannya 1 berarti lebih dari 1. Dia di sebelah kirinya 8/5 berarti kurang dari 8/5. Bagaimana tanda sama dengannya? Ini kurang dari 8/5 ada sama dengannya. Yang lebih dari 1 tidak ada, berarti seperti ini. Apakah memenuhi? Memenuhi karena apa? Ada irisannya, berarti ini memenuhi. Berbeda halnya dengan yang daerah pertama tadi. Dia bersimpang jalan, tidak bertemu di mana-mana, tidak ada irisannya, maka tidak memenuhi. Oke ya, satu lagi. Tinggal yang terakhir, X lebih dari 8/5. X lebih dari 8/5. Oke ya, syarat yang ketiga kita tuliskan soalnya. 8 min 5X kurang dari X plus 2. 8 min 5X untuk X lebih dari 8/5. Berarti yang ini ya. Kita pakai yang bawah, min 8 plus 5X. Ini lebih dari, ini kurang dari. Karena kita mengerjakan syarat yang ketiga, lebih dari 8/5, yang kita pakai yang bawah. Min 8 plus 5X. Min 8 plus 5X kurang dari, ini X plus 2. Yang kita pakai yang mana? Yang lebih dari atau yang kurang dari? Ingat ya, itu lebih dari 8/5, berarti yang kita pakai adalah lebih dari X plus 2. Oke, tinggal kita kumpulkan yang X dengan yang X. X-nya dipindah jadi negatif. Min 8 dipindah jadi positif. 5X dikurangi X. 4X. 2 tambah 8, 10. Jadi X kurang dari 10/4. Kita masukkan ke garis bilangan. Ya. 10/4 dengan 8/5. Gedean siapa? 8 bagi 5 itu 1, sekian. Kalau 10 bagi 4 2, sekian. Berarti lebih gede 10/4 ya. Jadi ini 8/5. Yang ini 10/4. X lebih dari 8/5 berarti ke kanan gerakannya. X kurang dari 10/4 berarti ke kiri. Nah, kita lihat apakah ada irisannya. Oh, jelas terlihat ya, ada irisannya. Yang mana? Yang dilalui oleh kedua garis, berarti antara 8/5 sampai 10/4. Yang ini bagaimana? Enggak, karena hanya dilalui oleh 8/5 saja. Yang ini bagaimana? Enggak ya, karena garisnya ini hanya dilalui oleh 10/4 saja, berarti yang tengah ini jawabannya. Ya. Kita tuliskan bagaimana X-nya di tengah-tengah. Oh, maaf. Ini antara 8/5 dan 10/4. Ya, memenuhi jadinya X lebih dari 8/5 kurang dari 10/4 seperti ini. Selanjutnya jawabannya yang mana? Kita gabungkan saja antara yang memenuhi ini tadi, memenuhi yang memenuhi daerah kedua dengan yang ketiga. Daerah yang pertama ini sudah tidak usah dipikirkan karena tidak memenuhi, tinggal digabung saja antara ini 1 sampai 8/5, yang ini 8/5 sampai 10/4 ya. Kalau digambarkan jadinya seperti ini. Ini 1, ini 8/5, ini 10/4. Gini dan gini. Nah, kita lihat ternyata nyambung ya.
Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah dimulai dari 1 sampai 10/4. Kalau kita tuliskan bentuk himpunan penyelesaiannya, saya hapus. X sedemikian hingga mulai dari 1 sampai 10/4. Dan dari X kurang dari 10/4. Seperti ini ya. Ingat satunya tadi ada sama dengannya, enggak ada. 10/4-nya enggak ada sama dengannya. Oke. Sudah selesai. Jadi ini cara mengerjakan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan definisi jika dalam fungsi tersebut terdapat 2 nilai mutlak. Ya, didefinisikan dua-duanya dulu. Kemudian syaratnya disederhanakan. Baik ya, bisa dimengerti? Terima kasih. Baik, kita lanjut menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak untuk 2 nilai mutlak ya, seperti yang tadi soalnya sama persis, tidak saya ubah, nanti kita bandingkan apakah hasilnya sama. Tetapi untuk kali ini kita gunakan penyelesaiannya menggunakan cara sifat mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Oke ya, karena menggunakan sifat ini, nah ya, maka yang ada mutlaknya kita ubah bentuknya menjadi bentuk akar seperti ini, sehingga ini menjadi 8 min 5x kuadrat kurang dari akar x plus 2 kuadrat. Oke ya, akarnya kita hilangkan terlebih dahulu dengan cara apa? Mengkuadratkan kedua sisi ya. Jadi matematika itu boleh menambahkan atau mengalihkan atau mengurangkan apapun asalkan kedua ruasnya sama-sama diperlakukan seperti itu, artinya adil dan seimbang. Boleh ya. Ini dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Kalau sudah dikuadratkan maka akarnya hilang ya. Akar dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal apa? 8 min 5x kuadrat kurang dari x plus 2 kuadrat. Oke, yang ruas kanan dipindah ke ruas kiri sehingga ruas kanannya menjadi 0. 8 min 5x kuadrat dikurangi x plus 2 kuadrat kurang dari 0, seperti ini ya. Selanjutnya kita pakai sifat a kuadrat min b kuadrat. Masih ingat ya, kalau dijabarkan faktorannya jadi a plus b dikali a min b. Ini kita anggap a, ini b nya ya, ini a nya, ini b nya, sehingga menjadi bagaimana? 8 min 5x ditambah x plus 2 dikali 8 min 5x dikurangi, ingat setelah dikurangi harus kalian beri tanda kurung ya, biar apa? Biar nanti nggak keliru hasilnya. Kalau nggak ada kurungnya nanti duanya tetap plus, kalau ada kurungnya duanya nanti jadi negatif karena min dikali plus, sangat berpengaruh ya, hati-hati. Oke, kita operasikan. Min 5x ditambah x min 4x 8 plus 2 10 min 5x dikurangi x ya, jadi min 6x, 8 dikurangi 2 hasilnya plus 6, seperti ini ya. Nah selanjutnya bagaimana? Karena sudah terbentuk seperti ini perkalian ya, sudah bentuk faktorannya, kita cari x nya untuk setiap faktor. Min 4x plus 10, min 4x plus 10, sementara kita pakai sama dengan dulu, berarti dipindah jadi min 10, x nya sama dengan min bagi min ya, 10/4. Selanjutnya min 6x plus 6 sama dengan 0, min 6x sama dengan min 6 begini ya, jadi x nya sama dengan 1. Oke, kita ketemu jawabannya 2, 10/4 dan 1. Apakah ini jawabannya? Belum selesai ya, ingat ini pertidaksamaan bukan persamaan, sehingga 10/4 dengan 1 ini nanti kita masukkan ke garis bilangan terlebih dahulu ya, seperti yang tadi pakai sifat ini kita masukkan ke garis bilangan. 1 dengan 10/4 yang sebelah kiri siapa yang lebih kecil? 10 bagi 4 itu 2, sekian, berarti 1 lebih kecil ya. 1 terletak di sebelah kiri, 10/4-nya terletak di sebelah kanan. Oke, seperti tadi terdiri dari 3 daerah, daerah kanan, tengah, dan kiri. Kita lakukan cek ya, kita lakukan pengecekan, uji coba, uji titik. Kita lakukan uji titik, kita ambil satu angka terserah, seperti yang tadi saya bilang, lebih baik kita gunakan angka 0 karena lebih mudah. 0-nya terletak di mana? Oh, ternyata 0-nya terletak di sebelah kirinya 1. Berarti daerah yang kiri ya.
nolnya ada di sini. Nolnya kita masukkan ke pertidaksamaan yang ini, yang terakhir sendiri. Kemana? Ke X-nya. Jadi langsung saja. Min 4 dikalikan X, X-nya kita ganti dengan 0. Min 4 kali 0, 0. Ditambah 10, hasilnya berapa? 10, positif ya. Ingat yang kita butuhkan itu hanya tandanya saja, bukan hasilnya. Min 6 kalikan X, X-nya kita ganti 0, hasilnya pasti 0. Ditambah 6. Jadi 0 tambah 6, hasilnya positif. 10 kali 6 hasilnya positif atau negatif? Oh, ternyata positif ya, positif 60. Sehingga di daerah yang angka 0 tadi di sebelah kiri, hasilnya kita beri tanda positif karena perhitungan kita tadi adalah 10 kali 6 positif 60. Sehingga seandainya kita menghitung ternyata tandanya negatif, otomatis di daerah sini kita beri tanda negatif gitu ya. Di daerah yang tepat ada angka nolnya tadi, di daerah sebelah kiri. Kalau di sini positif selang-seling, sini negatif, sini positif. Negatif, positif, seperti ini ya. Nah, jawabannya yang mana? Nah, yang kita pakai acuan adalah yang ini ya. Saya beri tanda warna merah biar ingat. Jadi ini penentuan jawabannya itu yang positif atau yang negatif itu tergantung dari kurang dari 0. Dari soalnya ini ya. Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya bilangannya negatif atau positif. Kurang dari 0 artinya negatif. Seandainya ini lebih dari 0 dari soalnya, kalau lebih dari 0 kan positif. Maka nanti yang kita pilih ya berarti yang saya beri tanda positif. Karena ini kurang dari 0 berarti jawabannya yang saya beri tanda negatif. Yang mana? Ternyata daerah yang tengah ini. Berarti jawabannya adalah X-nya terletak di antara 1 hingga 10/4, bukan lebih dari 10/4 ataupun kurang dari 1. Penulisannya bagaimana? Nah, kan X-nya ada di tengah-tengah. Di sini itu artinya sebelah kanannya 1 dan sebelah kirinya 10/4 ya. Sebelah kanannya 1 berarti lebih dari 1. Sebelah kirinya 10/4 artinya kurang dari 10/4. Seperti ini. Tinggal kita cek saja tandanya ini ada sama dengannya atau tidak. Satunya yang mana? Oh, dari soal ya. Di soalnya tidak ada sama dengan, berarti ini tidak ada sama dengannya semua. Bisa dipahami apakah sama dengan menggunakan cara definisi? Ternyata sama persis. 1 kurang dari X kurang dari 10/4. Lebih mudah yang mana terserah kalian ya. Terima kasih.